Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Esi Ariska dengan NIM B101702888, Nindi Dianugraini dengan NIM B101702922, dan Reni Bella Gusmita dengan NIM B1017025. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang PT Unilever. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga produk perawatan tubuh. Unilever merupakan produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Selain itu juga merupakan produsen olesan makanan terbesar di dunia. Unilever ini merupakan salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi. Dan saat ini, Unilever menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Beberapa contoh dari produk Unilever, seperti food and refreshment, ini ada Kecap Bango, Buavita, Cornetto, Magnum, dan sebagainya. Kemudian untuk personal care, ada Citra, Clear, Close Up, Dove, Hijab Fresh, Lifebuoy, dan sebagainya. Kemudian untuk home care, ada Molto, Rinso, Sunlight, Superpel, Domestov, Vixal, dan Wipol. Visi dari Unilever adalah creating a better future every day, yaitu menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Dengan misi meningkatkan vitalitas dalam kehidupan, perusahaan berusaha berupaya untuk memenuhi 38 kebutuhan nutrisi, kebersihan, dan perawatan tubuh sehari-hari dengan produk dan pelayanan yang membantu konsumen merasa nyaman. Selain itu, perusahaan juga berupaya menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan kecil setiap hari, sehingga dengan harapan untuk mewujudkan perubahan besar bagi dunia dalam mengurangi dampak terhadap lingkungan. Analisis eksternal makro PT Unilever. Untuk variabel yang memiliki rating paling tinggi, yakni biaya pengalihan dengan indikator biaya yang beralih ke produk pendatang baru relatif tinggi, memiliki bobot 0,1 dengan ranking 8 dan nilai 1,5. Untuk variabel yang memiliki rating terendah, yakni diferensiasi produk dengan indikator produk dari pendatang baru memiliki diferensiasi, memiliki bobot 0,2, ranking 5, dan nilai 0,5. Untuk ancaman produk pengganti, variabel tertinggi, yakni pangsa pasar produk pengganti dengan indikator pangsa pasar produk pengganti cukup baik, memiliki bobot 0,4 dengan rating 8 dan nilai 1,5. Untuk rating terendah, yakni variabel produk pengganti dengan indikator adanya produk pengganti, memiliki bobot 0,3 dengan ranking 5 dan nilai 2,4. Kekuatan tawar-menawar pembeli untuk variabel yang memiliki rating tertinggi yaitu informasi produk dengan indikator pembeli memiliki informasi yang lengkap mengenai produk, memiliki bobot 0,2, ranking 8, dan nilai 1. Untuk variabel terendah, yakni laba pembeli dengan indikator laba meningkat, bobot 0,2 dengan ranking 6 dan nilai 2,4. Kekuatan tawar-menawar pemasok, variabel tertinggi, yakni integrasi produk, dengan indikator integrasi maju dilakukan oleh pemasok, dengan bobot 0,2, rating 8, dan nilai 1,8. Untuk variabel terendah, yakni dominasi pemasok, dengan indikator hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, dengan bobot 0,2, ranking 5, dan nilai 0,8. Selanjutnya yaitu analisis eksternal mikro, yaitu pertama, customer selera masyarakat akan dapat mempengaruhi jenis output yang akan dikeluarkan oleh Unilever. Ini akan menjadi peluang ketika perusahaan mampu untuk melakukan peramalan dengan tepat. 2. Distributor. Distributor memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran produk serta membentuk dan menjalin jaringan distribusi. 3. Kemitraan. Kemitraan akan memberikan pengaruh terhadap
produk yang dibuat oleh perusahaan Unilever, seperti produk Pepsodent yang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Hal ini memberikan pengaruh terhadap Pepsodent dalam hal kualitas dan kemasan produk. Yang keempat yaitu pesaing. Hal ini dapat berkaitan dengan munculnya suatu produk yang memiliki kesamaan jenis, seperti Unilever yang mengeluarkan produk Lifebuoy sebagai sabun mandi kesehatan. Beberapa perusahaan pesaing juga mengeluarkan produk sabun kesehatan seperti Dettol dan Nuvo. Maka dari itu, Unilever lebih memfokuskan pada jenis konsumen, yaitu keluarga. Yang kelima, yaitu government. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Unilever melahirkan Transition sebagai bagian dari program Green and Clean. Ini sesuai sejalan dengan UU 18 2008 tentang pengolahan sampah yang mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah yang berasal dari produknya. Kemudian yang keenam, yaitu supplier. Hal ini juga dapat berkenaan dengan supplier yang memiliki standar kualitas bahan baku yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Sebagai contoh, The Sariwangi dan Sariwangi Gold memiliki supplier yang berbeda. Kemudian, analisis internal Unilever, yang mana lingkungan internal perusahaan memiliki dua variabel, yaitu kekuatan dan kelemahan yang mencakup semua unsur bisnis. Yang pertama yaitu organisasi perusahaan, di mana ada visi perusahaan, misi perusahaan, dan manajemen dan juga pegawai. Kemudian ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan memiliki tanggung jawab secara sosial. Unilever menjalankan program CSR yang luas. Yang terakhir yaitu metode. Metode yang digunakan yaitu berfokus pada peluang pasar, diferensiasi produk, dan juga menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Ada beberapa kekuatan dan juga kelemahan, yaitu kekuatan yang pertama yaitu strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang menarik. 2. PT Unilever gencar di misi sosial, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. 3. Adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting. 4. Perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk. 5. PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah yang dapat terlayani. Sedangkan kelemahan yang pertama yaitu rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. 2. Jumlah karyawan yang tambun. 3. Birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. 4. Lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. 5. Ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. 6. Mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. 7. Growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Kemudian pada tabel metrik tahun, yang pertama ada opportunity, yaitu 1. Stabilitas ekonomi yang relatif. 2. Pertumbuhan ekonomi yang kuat. 3. Tingginya kepuasan konsumen. 4. Banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Kemudian pada trade, yang pertama adalah adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan. 2. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 3. Melemahnya daya saing konsumen. 4. Maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina. Kemudian pada kolom strength yaitu yang pertama, strategi promosi produk PT Unilever yang efektif. 2. PT Unilever gencar di misi sosial. 3. Pemimpin pasar konsumen goods di Indonesia. 4. Memiliki tim yang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran.
Kemudian pada kolom strength opportunity, yang pertama penetrasi dan pengembangan pasar atas produk-produk yang sudah ada. 2. Peningkatan kualitas kapasitas sarana dan prasarana. 3. Peningkatan kecepatan proses pelayanan klaim. Kemudian pada strength dan threat, yang pertama penguatan sistem akuntansi keuangan. 2. Perencanaan strategi sistem informasi. 3. Konsolidasi kekuatan moral SDM. 4. Peningkatan kualitas produk hukum. Slide selanjutnya ada analisis SWOT, kesempatan dan ancaman. Kesempatan sendiri terdapat stabilitas ekonomi yang relatif baik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ketiga, tingginya kepuasan konsumen. Yang keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Kelima, luasnya potensi market. 6. Rekomendasi investasi pada saham. Yang terakhir, tingginya dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat. Ancaman sendiri terdiri dari adanya kenaikan biaya bahan baku. Kedua, tidak stabilnya nilai tukar rupiah. 3. Melemahnya daya beli konsumen. 4. Maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk. 5. Rendahnya infrastruktur yang memadai. 6. Tidak konsistennya pasokan gas. 7. Adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat. Yang ke-8, adanya campaign against Unilever. 9. Adanya pemboikotan produk Zionisme. Dan yang terakhir, produk pesaing dengan harga lebih rendah. Analisis BJK. Terdapat beberapa kondisi. Yang pertama yaitu star atau bintang. Industri ini perputaran uangnya yang sangat cepat sehingga pasarnya selalu terjamin, seperti contoh Rinso, Pepsodent, Lux, dan Molto. Posisi kedua cash cow, yaitu industri yang telah mencapai kejenuhan dan pertumbuhan penjualan yang lebih rendah. Contohnya seperti kecap Bango, Blue Band, es krim Magnum. Posisi question marks, yaitu posisi perusahaan memiliki market share yang kecil, contohnya Buah Vita. Posisi dogs, yaitu produk buntu yang waktunya telah habis dan kemungkinan besar tidak menawarkan keuntungan di masa depan. Next slide, terdapat alternatif strategi di mana PT Unilever berada pada kuadran 1, yaitu prospektif lebih dari 3, dengan promosi produk yang efektif, memimpin pasar yang baik, tim produksi yang terampil, dan jaringan distribusi yang luas. Checklist strategi terpilih. Alternatif strategi terpilih ada integrasi ke depan dan integrasi horizontal. PT Unilever lebih cocok atau sesuai dengan integrasi horizontal karena sesuai dengan kondisi perusahaan. Di sini bisa dilihat dengan lebih banyaknya checklist. Checklist strategi terpilih selanjutnya ada strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. PT Unilever lebih cocok dengan strategi penetrasi pasar karena lebih sesuai dengan kondisi perusahaan, dan dari semua strategi maka PT Unilever lebih cocok dengan integrasi horizontal dan strategi penetrasi pasar karena lebih banyak checklist yang sesuai daripada yang tidak sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.